Assalamualaikum sayang-sayang. Kembali lagi sama aku di channelnya Izati Muslimah. Nah, sekarang kita lagi ada di segmen Ngobras, Ngobrol Islam. Nah, sekarang kita lagi kedatangan Teh Ulfi nih, teman curhat kita di Izati, guys. Ini apa sih yang mau kita bahas hari ini? Kepo dong pasti. Nah, sekarang kita lagi mau bahas tentang kata yang lagi booming, yang lagi hits, yang lagi dipermasalahkan di sosial media ya Teh ya. Nah, dengan kata kata anjing. Nah, tolong disensor. Iya, disensor ya. Oh. Nah, sekarang aku mau nanya nih Teh, gimana sih di Islam tuh dengan kata seperti itu gitu? Ya, tapi sebelum kita bahas, kita harus tahu dulu nih sebetulnya kata tadi itu ya, ya itulah ya, kata itu sebetulnya digunakan untuk apa sih gitu? Artinya apakah untuk mencela orang ataukah sebenarnya untuk apa coba? Buat ini sih Teh, kayak buat apa ya? Kayak buat ekspresi kita, kayak misalkan Ya. bajunya keren, Gitu kayak Teh. Aduh, berarti maaf. kan ekspresi mengagumi sesuatu, Nah, ya kan? iya, Untuk ya sebetulnya ekspresi ya. Nah, sehingga sebetulnya artinya ketika ekspresi itu tadi ya, kalau dibahas di dalam Islam itu kan tutur kata ya, sebetulnya lebih kepada yang namanya tutur kata itu kan pasti bahasa. Nah, sehingga ini ada pepatah lama nih, mungkin milenial tahu apa enggak ya. Jadi pepatah lama itu mengatakan bahwa bahasa itu menunjukkan bangsa gitu. Nah, sehingga apa maksudnya? Nah, bahasa artinya perkataan seseorang itu menunjukkan kepribadian seseorang gitu. Nah, kalau misalkan tadi Ica tanya terus bagaimana pandangan Islam gitu ya. Sehingga ini berarti tentunya artinya kita sebagai seorang muslim dong. Seorang muslim itu berarti ketika berekspresi itu harus seperti apa sih gitu ya, ataukah hanya sekedar bahasa itu ya udah bahasa yang kalau bahasa sekarang itu kan unfaedah ya, yang udah gitu kan bisa bahasa ya seperti tadi misalnya gitu, yang memang kan nggak ada ya tadi ya, nggak ada arti apa-apa gitu ya, tapi memang digunakan untuk mengagumi sesuatu gitu. Nah, tapi kalau seorang muslim seharusnya ketika dia bertutur kata ataupun itu terkait dengan ekspresi dia, seharusnya dia mengetahui apa sih ekspresi yang diridhoi oleh Allah gitu. Seperti apa? Ketika misalkan tadi memang untuk merespon mengagumi gitu ya, kenapa kita nggak memuji Allah gitu ya? Kita seharusnya ya ganti aja gitu ya, misalnya dengan wah masya Allah, tabarakallah gitu. Subhanallah. Nah, seperti itu gitu. Itu kan sudah memuji Allah, mendoakan gitu ya, tabarakallah. Jadi itu lebih insya Allah diridhoi, apa yang namanya diridhoi oleh Allah itu tentu akan berpahala gitu ya, lebih berpahala seperti itu. Udah bermanfaat, dapat Betul. pahala pula. Terus nggak akan jadi masalah kayak sekarang. Iya, betul. Jadi memang tadi gitu ya, pepatah tadi benar adanya gitu ya, kalau mengatakan bahwa bahasa itu menunjukkan bangsa gitu ya. Nah, artinya kalau tadi bahasanya seperti itu berarti tertunjukkan dong gitu ya, generasinya seperti apa. Kalau misalkan seharusnya kan nih kita generasi milenials yang dimana kita itu juga adalah seorang muslimah gitu ya, seorang muslim yang seharusnya juga lebih bertutur kata itu adalah bertutur kata yang baik gitu ya, meskipun itu cuma reaksi kok ya tadi ya, reaksi juga bagaimana akhirnya reaksi kita bisa berpahala di sisi Allah gitu. Terus Teh, Ica mau nanya lagi nih, ada nggak sih dalil yang kuat untuk bertutur kata itu? Ya, kita juga harus tahu ya gitu, apakah ada dalilnya gitu ya, atau dicontohkan. Ini pernah gitu ya, Abu Suraih ini menanyakan kepada Rasul gitu ya Rasulullah, tunjukkanlah suatu amalan yang dimana amalan itu bisa memasukkanku kepada surga. Siapa sih yang gak mau masuk surga? Ya kan? Ada Teh. Sayang-sayang di rumah juga pasti pengen banget gitu ya, bisa masuk surga gitu. Nah, sehingga Rasul ini bersabda gitu ya, kemudian amalan yang bisa tadi sebab gitu ya menghantarkan kita kepada surga, salah satunya adalah menyebarkan salam
dan bertutur kata yang baik. Nah, ini juga berarti bertutur kata itu juga menjadi sebab gitu ya bagi kita untuk bisa masuk surga gitu. Nah, daripada tadi gitu ya meresponnya itu adalah dengan sesuatu yang tidak berpahala gitu ya biasa aja, yang mending kita ganti bahasa kita atau bertutur kata kita itu dengan sesuatu yang baik dan berpahala di sisi Allah gitu. Nah, jadi sebenarnya dari kata itu tuh nggak berfaedah ya guys, yang diganti sama yang baik-baik aja dan yang berpahala gitu guys, teman-teman Ijati juga sayang-sayang di rumah. Nah terus teh ya mau tanya lagi, tapi tapi kan rata-rata kaum milenial itu pasti udah tertanam dong itu di betul, di pikiran gitu, dan udah kata-katanya gitu udah di mana-mana. Dan itu gimana sih tuh? Maksudnya cara menanggulanginya tuh biar itu tuh nggak menjadi kebiasaan. Ya mungkin kan itu menjadi suatu istilah yang ya udah sih, apalagi di kalangan pemuda ya millennials gitu ya, itu kan ya udah itu bahasa yang biasa gitu ya kayaknya, atau misalkan sampai kemudian berpikiran udah gaul kalau misalkan ngomongnya kayak begitu gitu. Nah itu kan sebetulnya dari perspektif ya, dari cara berpikir seseorang itu kan memang akhirnya sangat berpengaruh terhadap perbuatan, terhadap perkataannya pun gitu. Nah sehingga supaya tadi kita itu supaya bisa mengganti gitu ya, nah itu tentu bisa otomatis tergantikan ketika kembali lagi perspektif atau cara pandang kita juga harus diubah. Tadi kita tadi kan istilahnya perspektifnya atau cara pandangnya, daripada ngomongnya itu ya udah B aja atau ya unfaedah, meskipun ya nggak dosa juga gitu ya, artinya toh itu juga bukan dipakai untuk mencela orang, tapi lebih baik daripada nggak berpahala kan mending berpahala ya kan gitu. Nah sehingga tentu dengan berpahala itu tadi bertutur katalah dengan yang baik, dengan ya tadi justru seharusnya misalkan itu adalah reaksi yang mengagumi ya sesuatu, maka ya kita mengatakan atau mengagumilah gitu ya Allah gitu ya, dengan tadi subhanallah, masya Allah gitu. Dan juga misalkan juga ikut mendoakan gitu ya, tabarakallah gitu, seperti itu. Jadi ubah dulu perspektifnya atau cara pandangnya kita gitu. Nah, jadi itu sayang tentang obrolan kita tentang bertutur kata yang baik. Nah, bertutur kata yang baik itu menunjukkan kepribadian kita. Jalankan bukan kepribadian kita ya, untuk kepribadian bangsa juga kali ya. Nah, jadi daripada kita ngomong dengan kata yang gak berfaedah, mending diganti sama masya Allah, tabarakallah ya teh ya, subhanallah. Udah bermanfaat juga berpahala juga. Ya teh ya. Nah, sekian obrolan kita. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.